wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, nah kita bertemu lagi nih hari ini. Tapi kali ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Nah, kemarin kan bulan lalu kita memperingati Hari Anak Nasional. Kita membagikan ilmu tentang membuat boneka tangan menggunakan kaos kaki. Kali ini sedikit berbeda karena memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, kita akan membuat diorama. Nah, apa itu diorama dan bagaimana cara kita membuat diorama? Langsung saja kita panggil narasumber kita. Yang pertama yaitu Mbak Nurul. Silakan masuk Mbak Nurul. Dan yang kedua adalah Mbak Sari. Silakan Mbak Sari. Nah, di sini sudah ada dua narasumber kita nih. Kita tanya dulu ya, kita suruh perkenalan dulu. Yang pertama Mbak Nurul, silakan memperkenalkan diri. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Nurul Widiasari atau Kak Pipit dari TBM RW 1 Duku Pakis. Kali ini kakak tidak sendiri, kakak membawa teman yaitu... Hai, nama saya Sari Rahmawati dari TBM RW 2 Duku Pakis. Nah, sekarang kita mau bikin apa nih Kak? Diorama tuh apa sih? Mungkin teman-teman yang lain atau Sobat Literasi yang lain tidak mengetahui apa itu diorama. Mungkin Kak Sari atau Kak Pipit bisa menjelaskan sedikit tentang diorama. Ya, oke Kak. Diorama dalam arti sederhananya yaitu sajian pemandangan dalam lingkungan alam yang disajikan dalam skala kecil. Nah, biasanya diorama sebagai hiasan di dalam ruangan untuk mempercantik ruangan itu. Nah, tapi kali ini kita tidak hanya membuat diorama untuk hiasan aja loh kakak. Iya. Kali ini kita mau membuat diorama sebagai media mendongeng. Wah, berarti itu salah satu manfaat dari diorama sendiri ya, Iya, Kak Pipit ya? bisa. Contohnya bisa seperti yang ada di depan ya. Ini contohnya Oh, teman-teman. yang seperti di depan itu. Ya, betul sekali. Nah, mungkin langsung aja. Mungkin teman-teman yang lain atau Sobat Literasi yang lain juga sudah penasaran nih bagaimana cara membuat, langkah-langkah apa aja yang dilalui, terus bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan. Silakan langsung dipraktekkan. Ya, Langsung kita praktekkan aja ya Sobat Literasi yang lain. Simak videonya. terima kasih Kak Kak Dian sebelumnya. Nah, kali ini Kak Pipit dan Kak Sari akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat diorama. Yang pertama yaitu Siapkan kardus bekas. Kardus bekasnya terserah ya, tergantung sesuai kebutuhan atau sesuai keinginan kalian. Bisa kardus bekas air mineral, mie, sepatu, kardus sepatu, atau kardus kipas angin dan kardus yang ada di rumah lainnya. Setelah itu kertas gambar, ada juga kalender bekas, alat untuk mewarnai, isolasi dan double tip, ATK, stik es krim, kawat penggaris, gunting, silet, cutter, sedotan. Sudah, itu aja alat dan bahannya. Kita mulai langsung membuat diorama ya teman-teman. Pertama-tama langkah yang perlu kita lakukan pertama yaitu siapkan kardus bekas, kemudian kita melapisinya dengan kalender bekas. Nah, kita lapisi semua bagiannya menggunakan kalender bekas ya teman-teman. Dari atas, Dari kanan, atas, kiri, depan juga dilapisi. Ya.
Nah, setelah itu nanti jadinya seperti ini setelah dilapisi kalender bekas. Dari atas, samping. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita cari bagian depan yang akan kita gunakan sebagai alat untuk melihat diorama di dalamnya. Kemudian kita Memberi space atau jarak 3 cm dari sisi tepi untuk dilubangi. Nah, nanti melubanginya menggunakan cutter. kita garisi semua ya teman-teman, 3 cm dari pojok atau dari tepi kardus. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat reel. Untuk membuat reel, Gunanya ini reel ini untuk menggerakkan alat penggerak karakternya ya. Nanti ini terserah sesuai buku ceritanya. Jadi space-nya kita beri 1 cm. Kita garisi nanti 1 cm ya. Setiap jarak yang belum dilubangi itu 1 cm. Setelah itu jaraknya yang tidak dilubangi 3 cm ke jarak yang 1 cm. Nanti di cutter. Setelah semuanya selesai baru kita cutter teman-teman. Kita cutter terlebih dahulu ya. Nah, setelah semua sisi selesai, jadinya nanti seperti ini. Nah, ini tampak depan Dan ini tampak atas. Ini untuk alat penggerak karakternya. Nah, setelah selesai membuat dioramanya, kita memasuki untuk membuat karakter yang akan kita mainkan di dalam diorama ini. Kali ini kita mengambil buku berjudul Meriahnya Lomba 17-an. Jadi nanti karakter-karakter yang akan kita mainkan berasal dari buku ini loh teman-teman. Nah, ya. Pertama kita Akan menggambar salah satu karakter di dalam ceritanya. Nah, seperti ini gambarnya teman-teman. Kalian boleh menggambar sendiri atau juga cari gambar dari internet ya. Jadi disesuaikan dengan tema apa yang akan kalian gunakan. Setelah menggambar kayak gini, jangan lupa ditebali menggunakan spidol ya teman-teman. Nah, selesai kita menggambar karakternya, nanti jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Ini gambar dari cerita yang mau kita ceritakan atau kita dongengkan. Setelah itu kita mewarnai gambar yang kita gambar. Kita warnai sesuai alat dan bahan yang ada di rumah ya. Kalau misalnya kalian punya krayon, pakai krayon aja enggak apa-apa. Kalau misalnya punyanya pensil warna, pakai pensil warna aja enggak apa-apa. Setelah diwarnai nanti hasilnya menjadi seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita gunting satu persatu. Untuk mengguntingnya kita kasih jarak ya biar terlihat rapi. Jadi jangan dipolkan. Apa namanya? Jangan diapakan? Dipolkan. Jangan terlalu dipres kalau menggunting Kak.
Setelah selesai menggunting, kita tempel ya teman-teman di kertas kardus kue seperti ini. Setelah selesai, nanti jadinya seperti ini teman-teman. Nah, ini salah satu karakternya yang sudah jadi. Sekarang kita membuat alat penggeraknya. Alat penggeraknya kita bisa menggunakan kawat. Kalau kita menggunakan kawat karena bahannya kokoh, tidak terlalu lentur. Kalau tidak ada di rumah, kalian bisa menggunakan sedotan atau lidi. Kali ini kita menggunakan kawat ya. Ya. Kita beri double tip. Lalu ditempelkan. Seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa dililitkan dengan stik es krim agar bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Seperti ini ya. Agar tidak kelihatan kawatnya, kita tutup dengan kertas HVS atau kertas karton atau kertas gambar. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini jadi karakter-karakternya yang akan kita mainkan teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, sekarang ini panggungnya. Untuk latar belakang panggung, kita bisa membuat gambar sesuai dengan cerita yang akan kita mainkan. Nah, kita menggambar sesuai cerita yang dimainkan ya. Meriahnya lomba 17-an. Ini kita taruh di belakangnya. Jangan lupa belakangnya diberi kardus seperti ini. Iya, Agar terlihat kokoh atau kuat. Nah, di dalam kardus bisa kita lapisi kertas karton atau kertas gambar ya, agar terlihat rapi. Nah, kali ini kita menggunakan karton ya teman-teman. Dilem terlihat. Sebentar. Nah, dilapisi seperti ini ya teman-teman. Kemudian Jangan lupa tepinya kita beri isolasi bening ya, agar kita kalau mau mengganti buku cerita, panggung ini tidak rusak. Kalau kita mau mengganti properti yang lainnya. ya benar sekali Kak Sari. Sekarang kita masukkan setiap karakternya. Nah, ini hasil diorama yang tadi ya teman-teman. Kita mulai memasukkan karakter-karakter yang akan kita mainkan di diorama ini. Namanya siapa aja ya ini Kak Sari? Nah, nama-nama tokohnya dalam cerita itu Yaitu ada namanya, Kak Tejo. iya, Kak David. Kak Sari mungkin juga ada di sana. Iya. Mungkin Kak Dian juga ada di sini. Nah, untuk hiasan di dalamnya kita bisa menambahkan atau menggambar properti sesuai dengan ceritanya ya teman-teman. Untuk membuat huruf seperti ini, kalian juga bisa menggunakan tulisan atau tulisan di internet. Kemudian kita lapisi menggunakan karton. Jadi biar bisa berdiri tegak seperti ini. Berhubung ini temanya 17 Agustus, jadi kita membuat tulisan HUT RI ke-75. Nah, ini kita tempelkan ya teman-teman. Nah, kita tempelkan seperti ini.
Ini untuk di depannya ya teman-teman. Sini bisa kita beri dedaunan. Nanti kalau membuat kawatnya ini nanti disesuaikan dengan panjang kardusnya ya. Biar tidak muter-muter. Kenapa kita tidak pakai tali? Soalnya kalau pakai tali nanti bisa berputar-putar, pusing nanti karakternya di dalam sini. Oke, ini kita pasang benderanya. Sebentar ya. Nah teman-teman, ini dioramanya sudah jadi, sudah selesai. Kita bisa memainkan dioramanya. Nah ini teman-teman, kita bisa mempraktekannya dengan orang tua atau dengan kakak-kakak TBM. Selesai Kak Dian. Wah, bagus sekali ya, Kak. Wah, keren sekali. Udah jadi nih, Kak? Udah jadi nih. Jadi nanti kalau misalnya kita mau main, Ya. tinggal digeserin ke kanan, ke sini nanti. Oh. Terserah kita. Sesuai tokohnya ya. Heeh. Terus ini Kak, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nih langsung aja ya saya tanyakan. Yang pertama nih, berapa sih kira-kira budget untuk diorama seperti ini? Membutuhkan budget banyak nggak kira-kira? Atau mungkin nih bisa nih menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai atau apa gitu misalnya Kak? Jawabannya. Kalau untuk biayanya, kalau kita buat dioramanya aja kayaknya tidak membutuhkan biaya. Memakai bahan yang ada di sekitar kita, misalnya di TBM kita atau di rumah kita ada isolasi, ada kertas bekas, ya sudah pakai itu aja. Nah, kalau misalnya kepingin lebih bagus, misalnya aksesorisnya ini pakai benang atau pakai pita, ya sudah kita ya menyesuaikan budget lah. Memanfaatkan yang ada gitu ya Kak ya. Oh. Terus nih Kak, yang kedua nih, ada lagi nih. Selain kardus nih, kira-kira bahan apa lagi sih yang bisa digunakan untuk membuat diorama nih? Bisa sudah kita menggunakan triplet bekas. Tapi kalau triplet itu lebih susah ya Kak ya, karena kalau kita mengajarkan kepada anak-anak di gergajinya nanti bisa gitu menghias, itu susah kayaknya. Berarti lebih mudah menggunakan kardus ya? Udah instan ya? Iya. Dan juga kan kalau pakai kardus kan gampang untuk dimodifikasi ya, misalnya kayak tadi depannya dipotong. Oh iya benar-benar. Kalau pakai triplet kayaknya Susah sekali ya. Memanfaatkan daur ulang ya Kak. Oh iya, memanfaatkan bahan yang sudah ada. Nah, selanjutnya nih yang ketiga nih pertanyaannya.
apakah bisa diorama itu ditambahkan lampu? Mungkin nih kan ditambahkan lampu biar di dalam kardusnya terlihat lebih terang atau lebih terlihat apa ornamen-ornamen di dalamnya gitu Kak. Bisa nggak sih? Bisa, Kak. Oh ya? Menggunakan lampu Iya, menggunakan lampu apa Kak kira-kira? Oh, lampu tumbler. Nanti kalau meletakkan lampunya ditaruh sesuai apa yang ingin kita sholat, misalnya kita mau sholat sendiri-sendirinya ini, Heeh. kita taruh di pojokan kayak gitu. Oh gitu. Wah, seru ya. Jangan lupa ya teman-teman mempraktekkan ini. Oh iya nih teman-teman sobat literasi yang lain, kalau ada kardus bekas di rumah atau bahan-bahan yang sekiranya bisa membuat diorama boleh dipraktekkan di rumah. Tadi juga manfaatnya salah satunya juga bisa buat media mendongeng kan? Ya, terus selanjutnya nih Kak. Tadi kan yang pertama kan salah satunya manfaat mendongeng, media mendongeng nih. Ada nggak sih manfaat-manfaat yang lain dari diorama nih? Mungkin ada gitu. Kalau misalnya manfaat, pasti kita membuat sesuatu ada manfaat. Iya. Salah satunya kan tadi kan sudah dijelaskan menambah variasi media mendongeng. Yang kedua itu menambahkan kreativitas kita. Kan di sana kan diajarkan menggambar, Oh iya benar. mewarnai. Iya. Dan ketiga mendekatkan bonding antara pengunjung TBM dan petugas dan orang tua dengan anak seperti itu. Oh gitu, iya boleh. Iya. Ada lagi nggak Kak pertanyaannya? Sepertinya cukup Kak ini pertanyaannya. Wah, tidak ada lagi. Sudah Kak. Oke, terima kasih. Nah teman-teman, itu tadi ilmu yang baru saja kita bagikan membuat diorama. Nah, bisa nih teman-teman praktekkan di rumah kalau ada kardus bekas atau kertas apa yang tadi sekiranya bahan-bahan dan alat-alatnya juga sedikit mudah dicari ya Kak. Iya, Iya, betul. pasti di rumah semua punya krayon, solasi, terus kawat juga pasti ada. Kalian bisa nih membuat ini di rumah. Dan mungkin ada nih penonton kita nih, mungkin ibu rumah tangga bisa membuat ini untuk mendongeng untuk anaknya. Ya, Nah, betul sekali. sekian dulu materi kita hari ini. Sampai bertemu di materi-materi atau kreativitas lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Dadah guys. Terima kasih semuanya.